Yang saya salahkan adalah orang yang menyalahkan umat Islam yang sudah beribu tahun mengamalkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena mereka juga punya dalil. Apa dalil mereka yang membaca panjang itu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahwa kalimat itu maksur. Maksur artinya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika seorang sahabat bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Nabi membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi sahabat ini membaca lain, Sami'allahu liman hamidah, Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah kuajarkan itu? Kata dia, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka. Bid'un wa sab'una malakan yabtadirun. 79 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Komentar Al-Hafiz 300.000 hadis hafal yang mensyarah Sahih Bukhari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari, ini penjelasannya. Nama kitabnya Sahih Bukhari, nama penjelasannya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsiz zikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat bacaan yang tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, di dalam sholat, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Saya ulang sekali lagi, jawazu ihdatsiz zikri ghairil ma'sur fi shalah. Boleh membuat bacaan yang tidak ada dalam Quran dan dalam sunnah di dalam sholat, malam yukhalif bil ma'sur, selama bacaan itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Makanya ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, berdoa dalam sholatnya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Da'autu li Syafi'i fi salati. Aku doakan Imam Syafi'i di dalam sholatku, bukan di luar sholat. Di dalam sholatku, arba'ina sana, 40 tahun. Doanya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan guruku Imam Syafi'i. Itu tidak ada dalam Quran, itu tidak dalam hadis. Boleh dibaca di dalam sholat. Lalu apa hubungannya dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kalau di dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat, setelah selesai sholat, setelah salam. Itulah dalil mereka yang membaca panjang itu. Bagi yang tidak mau baca panjang, astagfirullah, 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 silakan. Kau punya dalil hadis. Tapi saudaramu yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia juga punya dalil. Jangan kau bid'ahkan dia. Bid'ah, kalau kau berani menunjuk saudaramu pelaku bid'ah, berarti kau sudah mengatakan, hai dhalalah, sesat, hai penghuni neraka, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hati-hati tentang masalah membid'ahkan orang. Ini kita bisa mengeluarkan orang dari hidayah kepada dhalalah, mengeluarkan orang dari jannah kepada nar, na'udzubillah. Selama ada dalilnya, dilakukan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan murji'ah, maka nata'awan fi mattafaqna. Mari kita berlapang dada, saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Ini zikir yang pertama, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu dalam hadis. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Lalu dibaca oleh sekelompok masyarakat, sebagian orang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tidak salah. Kenapa? Dalilnya sama macam yang pertama tadi. Kalau membuat bacaan di dalam solat boleh, apalagi di luar solat. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata ulama mazhab Syafi'i, namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Tapi pada solat subuh dianjurkan 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Pada solat subuh dia baca 10 kali. Bagus, afdal, baik. Ini bukan masalah sah tak sah. Kita sudah keluar solat. Jadi jangan lagi terkungkung sah atau tidak sah. Ini masalah afdal tidak afdal. Sah tak sah sudah selesai, solatnya sudah selesai. Yang keempat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. 1 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Lalu setelah itu subhanallah. Kalau ada yang menambah ilahana anta maulana ya karim subhanallah, tak salah. Karena kalimat itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ilahana, engkau Tuhan kami. Anta maulana, engkau penolong kami. Ya karim, engkau yang maha dermawan, maha pemberi. Subhanallah. Kalau ada yang tidak mau pakai itu, tidak apa-apa. Langsung aja subhanallah 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 subhanallah. Dari subhanallah berpindah ke alhamdulillah, tak ada kalimat, langsung alhamdulillah. Tapi kalau ada saudara kita yang menambah subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah, maka tambahan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Baik, subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Dari alhamdulillah ke Allahu Akbar, tak ada tambahan. Tapi kalau ada yang menambah alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin Allahu Akbar, tak salah. Karena kalimatnya baik, tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah segala situasi dan kondisi. Wa ala kulli ni'matin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33 pas 7, 14, 21, 28 29, 30, 31, 32, 33 pas. Bagi yang tak membawa tasbih, bagi yang membawa tasbih, pakailah tasbih. Tapi pakai tasbih ini bid'ah Pak Ustadz. Pakai tasbih ini bid'ah. Nabi SAW melihat orang bertasbih pakai batu. Kata Nabi SAW, tidak usah repot-repot pakai batu, kau pakai tangan saja cukup. Karena repot bawa-bawa batu.
Tapi Nabi tidak melarang menggunakan hitung pakai batu. Nabi hanya ingin meringankan. Nabi tak mengatakan bahwa pakai batu ini haram, bid'ah, tak ada. Apa yang dilakukan sahabat kalau zikirnya banyak? Abu Hurairah menyimpul tali Al-Fa'uqadah, 1000-2000 simpul tali. Disimpul 2000, 1000, 2000 simpul tali. Yusabbihu, bertasbih sebelum tidur malam 1000-2000 simpul. Buka dalam biografi Abu Hurairah, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh ulama ahli hadis yang sangat selektif, sangat ketat, namanya Al-Imam Az-Zahabi. Subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat biasa membuat simpul tali, karena zikirnya 100, 200, 1000, 2000, tak bisa lagi pakai batu. Maka membuat simpul tali boleh. Kalau simpul tali boleh, maka tasbih pun boleh. Kenapa? Karena simpul tali adalah tali yang disimpul-simpul, dibulat. Sedangkan zaman Nabi tak ada alat untuk mengebor batu itu. Sekarang batu itu dibor, dimasukkan ke dalam benang sebagai alat hitung, atau pakai tasbih digital. Ini hanya sebagai alat. Alat tidak masuk dalam kategori bid'ah. Sama seperti kita sholat, luruskan shaf. Ada alatnya untuk meluruskan shaf. Apa itu? Pasang selasiban. Selasiban hitam, atau dicat pilok, atau pakai spidol. Itu tidak bid'ah, karena itu alat. Sama seperti kita membaca Al-Quran pakai kacamata, karena itu alat untuk membesarkan gambar. Sama juga seperti orang sholat pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga alat membesarkan suara. Jadi kalau ada orang membid'ahkan mikrofon, tapi dia pakai kacamata waktu baca Quran, kenapa yang membesarkan gambar halal? Kenapa yang membesarkan suara bid'ah? Ini hanyalah alat, dia tidak masuk dalam ibadah. Hanya alat untuk mempermudah ibadah. Jadi ini ilmu usul fiqh. Dasar-dasar hukum halal, haram, fikih, mubah, makruh, sunat, sunat muakkad. Kita tinggal menerimanya saja, barang jadi sudah ada. Mesin penetap hukum, pencetaknya itu ilmu usul fiqh. Lalu kemudian itu yang saya jelaskan tadi adalah yang biasa dipakai. Tapi kalau ada yang menambah tambahan, itu ada juga dalam hadis. Apa tambahannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi. Orang yang membaca waktu subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dibaca sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi seminim-minimnya, yang paling minimalis, astaghfirullah, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dulu, Allahumma antas salam, lalu kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup yang ke-100-nya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim. Itu yang paling minimalis, seminim-minimnya, sesibuk-sibuknya. Habis rapat, mau masuk kantor, di stasiun kereta api, mau berangkat pesawat, yang 4 ini jangan sampai tinggal. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram.
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tutup yang ke-100, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim. Baru membaca doa.